Ibu Lisa bercerita, pada suatu sore, telepon rumah saya berdering. Telepon itu terus berdering, tapi saya tidak berani mengangkatnya. Setelah berdering 10 kali, saya memaksakan diri untuk mengangkatnya. Saya takut telepon itu dari rumah sakit. Saya takut sekali. Saya takut anak saya yang masih kecil meninggal dunia. Ia menderita meningitis, radang selaput sumsum tulang belakang. Ia telah disuntik penisilin, tapi panasnya masih turun naik. Dokter khawatir sakit tersebut telah menjalar ke otak dan kemungkinan menjadi tumor otak. Kalau ini terjadi, mau tidak bisa dihindarkan. Dokter menghendaki agar kami segera datang secepat mungkin. Mungkin Anda dapat membayangkan betapa sedih hati kami. Saya dan suami saya gelisah duduk di kamar tunggu. Setiap orang yang ada di situ masing-masing memangku atau menggendong anaknya. Tapi tangan dan pangkuan kami kosong. Kami gelisah dan takut. Jangan-jangan nanti kami tidak bisa menggendong anak kami lagi. Akhirnya, kami dipanggil menghadap ke kamar dokter. Setelah masuk ke kamarnya dan melihat ekspresi wajahnya, hati kami rontok, takut dan ngeri. Lebih-lebih ketika ia mulai berbicara, hati saya pedih dan ngeri sekali. Dokter mengatakan bahwa anak kami yang masih kecil masih bisa ditolong, tapi kemungkinannya tipis sekali. Ia menyarankan kalau kami tahu dokter lain supaya segera dihubungi untuk membantu mengatasi ini. Dalam perjalanan pulang, suami saya menghentikan mobilnya. Sambil tangannya mengepal dan dipukul-pukulkan kepada setir mobil sambil berkata, "Lisa, saya tidak mau kehilangan anak itu." Pernahkah Anda menyaksikan lelaki menjerit dan menangis? Pengalaman ini tidak menyenangkan sama sekali. Setelah berunding sebentar, kami memutuskan untuk mampir ke gereja. Kami mau berdoa. Kalau Tuhan memang menghendaki mengambil anak kami, maka kami pun menyerah. Saya berlutut di pangku gereja dan kepala merunduk dalam-dalam sambil air mata bercucuran membasahi pipi, dan saya berdoa, "Ya Tuhan, bukan kehendak saya, tetapi kehendak-Mu jadilah." Sambil mengucapkan kata-kata itu, saya lebih lega. Rasa tenang dan tentram yang sudah lama sekali tidak saya miliki, sekarang muncul di hati. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah, kata-kata itu terus saya ulangi dengan tahan di hatinya. Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak saya. Malam itu, saya dapat tidur dengan nyenyak. Selama 1 minggu sebelumnya, saya sama sekali tidak bisa tidur. Beberapa hari kemudian, dokter memberitahukan bahwa anak saya telah berhasil melewati masa kritisnya. Saya amat bersyukur kepada Tuhan, karena anak saya yang sekarang berumur 3 tahun ini kuat dan sehat. Dari cerita di atas, dapat disimpulkan maka seharusnya kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Maka Ia akan memelihara engkau.
tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Manusia memerlukan Tuhan. Dalam Tuhan ada mukjizat. Dalam Tuhan kita kuat. Dalam Tuhan kita tenang. Dan dalam Tuhan kita diberkati. Dan dalam Tuhan kita bahagia.